Battle Through the Heavens God. Episode 2021. Cekikikan. Melihat suasana canggung di lapangan, Suner sedikit mengernyit, menutupi bibir merahnya yang menggoda dengan tangan giok rampingnya, dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Lebih seriuslah. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, ketika Suner mendengar ini, dia tertawa lebih bahagia, seolah dia sudah lama tidak melihat Xiao Yan seperti ini. Aku belum pernah melihat kakak Xiao Yan terlihat seperti ini. Bibir merah itu diam-diam dekat dengan telinga Xiao Yan, dan semburan udara panas disertai semburan aroma yang menggoda masuk ke telinga Xiao Yan. Batuk, batuk, batuk. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan batuk beberapa kali. Di masa lalu, aku adalah orang yang kasihan pada Putri Suci Suner. Sekarang bencana di zaman dahulu sudah dekat. Aku berharap Putri Suci dapat membantu kita mengatasi kesulitan apapun masa lalu. Anggota klan kuno kita bersedia menundukkan kepala mereka dan melayani sebagai menteri, dan Santa Lady Jian adalah patriark baru. Setelah istirahat, seorang tetua yang agak tua di antara kerumunan membawa banyak tetua inti di belakangnya dan membungkuk kepada mereka berdua pada saat yang bersamaan. Membungkuk dan menundukkan kepala, badan dan kaki berada pada ketinggian 90 derajat, dengan gaya yang serius dan bermartabat. Hadiah luar biasa dari zaman dahulu. Ini adalah etiket sejati yang hanya mampu dilakukan oleh kepala keluarga dari klan kuno. Ayah, guru, saudara laki-laki Xiao Yan, lihat. Setelah Sun bernapas, mata indah Sun berkedip-kedip, dan ada sedikit keengganan di hatinya, dan dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah mereka bertiga. Kamu putuskan. Xiao Yan tersenyum. Aku berjanji padamu, tapi jika ada anggota klan yang tidak mematuhi perintahku, mereka akan ditangani sesuai aturan klan. Setelah berkedip, di belakang Suner, seekor gagak emas api emas membuka matanya seperti dewa, dan memandang semua orang dari pandangan mata burung. Tidak ada keraguan bahwa sikap menghina dan bangga yang kuat ditampilkan. Ini, 9 api Chongming yang mendalam. Patriark Suner Sengming. Melihat api emas gagak emas di depannya, kekhawatiran semua tetua di belakang menghilang, dan mau tak mau mereka menjadi yakin. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik di penjara kuno, termasuk hampir 90% tubuh jiwa seluruh klan kuno, semuanya akan dipimpin oleh Suner. Atur tim, evakuasi penjara kuno sesegera mungkin, dan tinggalkan beberapa orang kuat untuk berjaga-jaga. Sebagai tetua klan kuno, beritahu pusat kekuatan besar di kota bawahan untuk melindungi pasukan hingga jatuh. Panggil semua pembangkit tenaga listrik di atas 8 bintang untuk membahas pertempuran terakhir melawan inti klan kuno. Petik 2. Petik 2. Perintah dikeluarkan dari Suner dengan tertib. Harus dikatakan bahwa tulisan tangan yang berani dan megah seperti ini memberi Xiao Yan pemahaman baru tentang Suner. Kapan gadis ini menjadi begitu kuat? Melihat Suner mengeluarkan perintah dengan begitu agung, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya, Xiao Yan juga tersenyum puas. Hei, ini hanyalah puncak gunung es. Gadis ini jauh lebih kejam dari yang kamu kira. Dahulu kala, saya mendengar Suner berkata bahwa Ruyi Langjunnya adalah pahlawan yang tak tertandingi. Saat saya melihatnya hari ini, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kaisar surgawi yang tiada taranya menoleh dan menatap Xiao Yan dengan kagum. Belum lagi, prestasi Xiao Yan dalam membobol penjara kuno yang jahat sendirian, saya khawatir tidak banyak orang yang berani melakukannya. Keduanya sangat berbakat dan cantik, dan mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Dalam satu hari, pasukan di penjara kuno dipindahkan secara tertib, dan itu adalah pemindahan rahasia. Agar targetnya tidak terekspos, Suner dan Xiao Yan jarang memiliki waktu luang saat ini, dan keduanya berlari ke padang rumput di tepi kota bawahan pada saat yang bersamaan. Berbaring telentang di atas. Menunggu pemindahan pasukan selesai, pertempuran terakhir akan dimulai sepenuhnya. Apa ini? Roh jahat. Tetapi ia memiliki kekuatan seperti sebuah pola, apakah itu ilusi? Xiao Yan berbaring dengan tenang di atas rumput, dan ketika dia menggaruknya secara acak, dia menemukan energi langka berwarna tinta hitam. Saudara Xiao Yan, apakah kamu sengaja melakukannya tadi? Setelah mengambil nafas, kekosongan itu menggeliat. Tangan ramping Sun menutupi mata Xiao Yan, dan segera berkata dengan marah. Baru saja,
Dia jelas ingin membiarkan pembangkit tenaga listrik kuno mengambil Xiao Yan sebagai tuannya, tapi Xiao Yan mendorongnya langsung kepadanya, yang membuat Suner merasa sedikit marah di dalam hatinya. Benua Doudi dibagi menjadi 4 bagian. Saya telah mengintegrasikan 3 benua dan mendirikan wilayah api tak berujung. Benua Douyun di sini adalah yang paling sulit, dan bagi orang dahulu, saya yakin Anda lebih cocok daripada saya. Xiao Yan berkata bahwa menyingkirkan barang-barang itu, dia segera melihat orang-orang di sekitarnya. Dia secara alami melihat pikiran hati-hati Suner, mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Qiong di antara alis Suner, menunjukkan penampilan yang sangat penuh kasih. Apakah Sister Cailin baik-baik saja? Kudengar dia membantumu mengelola wilayah api tak berujung. Setelah beberapa saat, Suner berbaring dengan tenang di pelukan Xiao Yan, cemberut dan berbisik. Jangan khawatir, Xiao Yan tidak berkata apa-apa lagi. Telapak tangannya dengan lembut mengikuti 3000 sutra biru milik Sun, dan suaranya yang lembut cukup pelan. Patriark, tuanku, semuanya sudah siap, tunggu saja sampai kalian berdua duduk. Setelah beberapa menit, transmisi suara jiwa dikirimkan secara akurat ke Suner. Ayo pergi. Xiao Yan bangkit dan menggeliat, lalu berkata dengan malas. Aku sedikit merindukan Xiao Lin dan yang lainnya. Setelah menunggu di sini, ayo kita pulang dan melihat-lihat, oke. Melihat kota besar di kejauhan, Suner tersenyum tipis, tapi di balik senyuman itu adalah pikiran seorang ibu. Potongan anak-anak. Oke, Xiao Yan mengangguk dengan berat, dia juga sangat merindukan Xiao Lin dan Xiao Xiao. Setelah beberapa saat, keduanya berubah menjadi meteor dan menuju ruang konferensi di kota. Gu Qingkong yang bertanggung jawab. Tepat ketika dia datang ke ruang konferensi, melihat Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Qingkong, Xiao Yan melirik mereka. Tuan Xiao Yan, Patriark Sun, datanglah ke meja. Gu Qingkong menyambutnya dengan hangat. Karena kalian semua ada di sini, mengapa Suner tidak bertele-tele? Sekarang klan kuno kita menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh bagian dalam telah terkikis oleh klan jahat di luar wilayah, dan inti dari klan kuno dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah. Bencana penjara kuno diselesaikan dengan keberuntungan. Hari ini, kita harus langsung mengejar inti klan kuno, mengambil alih klan kuno, dan membantai semua klan jahat di luar wilayah, kata Suner. Saya setuju dengan sudut pandang sang patriark. Sekelompok jiwa yang lebih tua mengangguk dan berkata, sisanya adalah pendapat dari kekuatan besar yang mengendalikan kota tempat tinggal ras bawahan. Bagaimanapun, kekuatan di tangan mereka tidak bisa dianggap remeh. Tuan Xiao Yan, Anda baik kepada saya, dan kami ingin setuju dengan pendapat Anda dan Patriark Suner. Namun, ketika Anda masuk jauh ke dalam penjara kuno, kami menemukan beberapa hal aneh di sini. Gu Qingkong dan Gu Yang, dua perwakilan sekaligus. Ketika dia membuka mulutnya, ada nada tersembunyi yang tak terkatakan dalam suaranya. Apa yang aneh? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan lubang kecil di leher dan lehermu? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Benar saja, Anda tidak bisa lepas dari kekhawatiran Anda, Tuhan. Saat kamu pergi, www.metelnovel.com, kami mengambil resiko untuk menyelidiki dan mencoba menghilangkan lubang kecil ini. Tapi sebagai gantinya, orang kuat berubah menjadi nanah, tidak bisa disembuhkan, dan akhirnya menghilang. Dan lubang kecil ini sebenarnya adalah pusat ras jahat ekstrateritorial yang memobilisasi kekuatan jiwa kita, dan itu juga merupakan jenis racun khusus. Mengekstraksi tubuh jiwa dilakukan oleh orang kuat di penjara kuno, untuk mengubah kita menjadi makanan bagi bayi iblis. Dan lubang kecil ini adalah pekerjaan iblis yang patah hati di inti klan kuno. Ini racun dan bom, karena dia bisa mengendalikan pikiran dan tubuh kita melalui lubang kecil ini. Jika kita melanggar perintahnya, kita akan dibubarkan dalam sekejap. Dan saya telah memeriksa bahwa di seluruh kota bawahan, semua manusia ditanami lubang sekecil itu. Lubang dan pori-pori kecil umumnya kecil, tidak menimbulkan rasa sakit dan gatal, dan saya tidak tahu kapan ditanam. Dan begitu berada dalam jarak 1000 mil dari tanah inti yang terbungkus oleh pesona abu-abu langit kuno, bahkan milik kita pembangkit tenaga listrik tingkat abadi Do Bintang 8 juga akan dikendalikan oleh pikiran mereka dan menjadi mayat berjalan yang sesungguhnya. Gu Yang dan Gu Qingkong menggelengkan kepala dan berkata, mata mereka kabur. Jelas sekali,
Informasi semacam ini telah diuji oleh mereka dengan menggunakan banyak nyawa manusia. Begitu suara itu turun, penonton terdiam. Jelas sekali, tidak ada yang mengira segalanya akan menjadi begitu serius. Episode 2022. Tidak akan, apa itu serius? Ada keheningan di ruang konferensi besar untuk beberapa saat, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan memandang Gu Yang dan keduanya dengan mata yang sangat serius dan bertanya. Jika benar seperti yang dikatakan keduanya, saya khawatir bencana purbakala ini masih akan menjadi masalah besar. Jika tidak ada orang kuat di kota-kota ini yang mengambil tindakan, saya khawatir peluang mereka untuk menang kurang dari 10%, atau bahkan lebih rendah. Jika patriark dan tetua punya solusi, kami tulang-tulang tua akan bersedia bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, tetapi jika tidak ada solusi, demi kepercayaan ras bawahan di belakang orang-orang kuno dan kehidupan mereka, saya khawatir kami akan melakukannya. Semua bertarung kali ini. Saya tidak dapat berpartisipasi, dan mohon maafkan kami atas upaya terakhir kami. Gu Yang, Gu Qingkong dan perwakilan dari beberapa kota lain menggelengkan kepala pada saat yang sama, dan berkata dengan perasaan bersalah. Mengatakan hal seperti itu adalah pilihan terakhir. Bukan karena mereka rakus hidup dan takut mati. Hanya saja kematian seperti ini tidak jelas, dan bahkan lebih memalukan, dan ada jutaan pengikut besar di belakang mereka. Di latar belakang, mustahil bagi mereka untuk memperjuangkan inti klan kuno. Sialan, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi mendengar kata-kata itu, matanya sangat serius, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Mungkinkah ada perubahan aneh di dunia kuno? Xiao Yan juga tahu bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan, dan segera tidak melanjutkan perjuangannya dengan masalah ini. Sekarang perang sudah dekat, tidak ada waktu untuk mencari penawar dan solusinya, dan kita hanya bisa mengandalkan pasukan mereka yang berjiwa kuat. Melihat pertanyaan Xiao Yan, hati banyak orang kuat di seluruh ruang konferensi menjadi tegang, dan mereka tidak dapat memikirkan mengapa Xiao Yan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ngomong-ngomong, saat kami menyelidiki lubang kecil itu, kami menemukan banyak kekuatan jahat ras alien di tanah dan di kehampaan dunia kuno, dan sepertinya ada pola yang sangat rumit di antara mereka. Tampaknya keseluruhannya adalah kasus di dunia kuno. Gu Qingkong mengangguk. Yah, kalau begitu tidak apa-apa. Xiao Yan mendengarnya. Untuk mencegah orang-orang ini mengetahui kekhawatirannya, dia hanya bisa tersenyum sedikit. Dikombinasikan dengan jejak kekuatan jahat yang dia temukan di rumput bersama Suner barusan, hanya Xiao Yan yang tahu di dalam hatinya. Saya khawatir dunia kuno ini telah diblokir sepenuhnya oleh raja itu. Petik 2. Petik 2. Melihat ini, yang lain juga saling memandang dengan cemas. Tidak ada solusi, jadi mereka tidak punya pilihan selain tetap menemui jalan buntu. Saya khawatir pertempuran terakhir ini akan menjadi yang paling berbahaya. Di sisi lain, inti langit dunia kuno ditutupi oleh kabut abu-abu jahat. Ini adalah tempat inti tempat tinggal orang-orang kuno, kota kuno langit. Dunia kuno adalah basis dari seluruh klan kuno, dan dunia kuno dibagi menjadi dua bagian, tanah dan langit. Tanah adalah kota tempat tinggal jutaan ras bawahan. Sedangkan di bagian langit, terdapat sebuah bangunan megah yang disebut kota kuno langit. Ini adalah tempat inti di mana anggota inti klan kuno tinggal dan berlatih setiap hari serta menangani urusan dunia kuno. Terbungkus kabut abu-abu dan jahat, interiornya sama sekali tidak terlihat dari luar. Saat ini, kota kuno langit telah berubah menjadi tempat yang jahat, yang sangat suram, dan bahayanya tidak kalah dengan neraka Shenluo asli di penjara kuno. Wow lala, bau busuk datang dari lubang hidung, dan seluruh kota langit sekarang dipenuhi dengan warna merah darah yang agak menyengat. Kota langit sangat besar, menempati ruang kosong ribuan mil. Terdapat banyak bangunan perak, paviliun keterampilan bertarung, tempat pelatihan seni bela diri, ruang konferensi dan sebagainya. Ada tangga batu berwarna putih susu di tengahnya, yang menghubungkan ke puncak kota di langit. Ada sebuah rumah besar tempat tinggal para leluhur dari dinasti masa lalu. Tuan, Raja Darah Mo dan yang lainnya telah gagal. Di taman yang tenang di puncak kota langit, di sebuah paviliun, dua pria muncul di sini, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. Gu Yuan, menurutmu apa yang aku lakukan dengan lukisan ini? Melihat pria di depannya berbicara,
Sosok yang duduk di lukisan paviliun mengulurkan gulungan di atas meja dan tertawa. Lautan darah yang mengguncang langit adalah sebuah mahakarya. Gu Yuan berkata sambil tersenyum. Raja Darah Mo, tidak apa-apa untuk kalah, tapi Dewa Pertarungan Bintang 8 berhasil. Ini juga merupakan kerugian besar bagi seluruh pasukan kita. Gu Yuan, kamu paling tahu klan kuno, menurutmu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pelukis itu bangkit, matanya bergetar, dan nafas sedalam laut tersapu. Tuan, meskipun penjara kuno telah dibebaskan, tubuh para tetua itu dikendalikan oleh kami, yang dapat menampung banyak tubuh jiwa mereka, dan kami telah mengendalikan semua pembangkit tenaga listrik di seluruh klan kuno. Selama Anda memberi perintah selanjutnya, tempat ini akan berkembang menjadi rumah kita. Bahkan alat jahatmu telah tersebar ke seluruh tanah dan kehampaan dunia kuno sesuai dengan instruksimu. Kata Gu Yuan dengan wajah jahat, suaranya sangat jahat. Kamu benar, tapi dalam kasus ini, orang-orang itu tidak akan punya ruang untuk melawan, dan semuanya akan menjadi tidak berarti. Cendekiawan CMI berkata sambil tersenyum tipis, dengan nada kegilaan yang jarang terjadi. Apa maksudmu, Tuan? Gu Yuan bingung dan hanya bisa bertanya. Saya hanya seorang sarjana. Saya tidak pembunuh seperti Raja Darah Mo. Saya seorang sastrawan dan penulis. Saya suka membunuh orang tanpa jejak. Karena itu adalah seni yang berada di atas segalanya. Tidak ada seni sama sekali dalam permainan yang harus dimenangkan. Bersiaplah, karena alat jahat telah dibuat, saya akan memberi mereka kesempatan. Adapun apakah mereka dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini, itu tergantung pada mereka. Sarjana roh jahat itu berbicara dengan dingin, dan papan catur yang tersembunyi di bawah gulungan gambar sedikit bergetar. Tetapi Tuan, jika kami gagal, saya khawatir kami tidak akan dapat berkomunikasi dengan beberapa dewa jahat. Tujuan kami adalah tahta suci dan 7 klan kuno. Gu Yuan tampak seperti petugas staf, khawatir. Seni tidak bisa dinodai, saya tidak peduli, bagaimanapun, saya akhirnya mendapat kesempatan besar untuk melihat seni yang sempurna. Sarjana jahat itu berkata dengan senyum gemetar. Ya Tuan, Gu Yuan mendengar kata-kata, www.metelnovel.com, tanpa ragu-ragu, berbalik dan berjalan menuju kota langit, mengerahkan pasukan, dan bersiap untuk mendengarkan instruksi dari sarjana jahat itu. Selama beberapa dekade, Gu Yuan dan yang lainnya telah sepenuhnya dikendalikan oleh sarjana roh jahat, dan sekarang saya khawatir hanya jejak terakhir dari sumber yang tersisa untuk dilawan, jika tidak ada perawatan tepat waktu untuk beberapa waktu, bahkan jika malaikat datang, tidak berhasil. Pada saat itu, para tetua inti dari klan kuno ini semuanya akan dimusnahkan, dan mereka semua akan berubah menjadi klan jahat asing yang nyata. Namun, yang disebut sarjana jahat dan menawan ini berbeda dari raja suku jahat manapun dari luar kerajaan sebelumnya. Baginya, kin, catur, kaligrafi, dan melukis adalah cara yang cukup ia kuasai, dan apa yang ia kejar dalam hidupnya adalah seni tertinggi membunuh yang tak terlihat. Baginya, situasi seperti pembantaian tidak ada bandingannya dengan seni yang sempurna. Seni adalah kematian, namun cara mati adalah seni yang paling sempurna. Untuk melihat dan menekuni seni sempurna semacam ini, meskipun dia mengabdikan hidupnya, dia akan melakukannya. Untuk sementara waktu, di inti seluruh klan kuno, orang kuat seperti mayat siap berangkat. Kekuatan mereka sangat tirani, dan ada lusinan petarung abadi bintang 8. Selain itu, Gu Yuan, yang secara samar-samar menyentuh reinkarnasi, ini dalam pertempuran pertama, jika itu adalah pertarungan langsung, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan memiliki peluang. Sayangnya, seni tertinggi yang dikejar oleh para cendekiawan jahat dan menawan telah menghancurkan situasi win-win ini dengan sia-sia, benih. Episode 2023. Suatu hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, saat matahari terbenam, seluruh dunia kuno membawa bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan keras disertai aura jahat yang kental, jatuh dari langit, seperti galaksi yang jatuh ke dunia fana. Perasaan itu datang padanya, membuatnya tidak tenang. Ini, kekuatan macam apa ini? Apakah ini akhir dunia? Jutaan orang mengangkat kepala satu demi satu dan memandangi kota kuno di langit. Noda tinta hitam terus bergetar dan menyebar, dan mereka menjadi panik dalam sekejap.
Di antara orang-orang bawahan ini, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja. Jika ada orang dengan bakat luar biasa, mereka telah direkrut oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Apa yang sedang terjadi? Dengan munculnya penglihatan yang mengejutkan ini, Xiaoyan dan pejabat tingkat tinggi lainnya langsung maju ke depan, menatap kota kuno di langit dengan sungguh-sungguh. Kota kuno langit telah lama ditutup, dan sekarang akan segera muncul di dunia. Kaisar surgawi yang tak tertandingi memimpin, matanya tertuju pada kehampaan di atas, dan suaranya serius. Bang bang bang, suara keras terus terdengar, dan dalam waktu singkat, gambaran keseluruhan kota kuno di langit terpantul di hati setiap orang. Patriark Suner, rakyat jelata sudah mulai bergerak. Dengan bantuan pengurus kota, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang sarjana yang jahat dan mempesona adalah musuh di depan kita. Di belakangnya, jiwa-jiwa yang kuat keluar, dan puluhan ribu pemandangan besar perlahan mengguncang langit. Namun, di antara orang-orang ini, hanya sedikit yang berspesialisasi dalam mengembangkan kekuatan jiwa. Orang kuat lainnya tidak memiliki dukungan fisik, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang jika mereka hanya mengandalkan jiwa untuk bertarung. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Tidak apa-apa, ini aku. Melihat mata indah Suner berkedip dengan kecemerlangan yang luar biasa serius, Xiaoyan menarik Suner dengan telapak tangannya dan tersenyum. Suner mendengar kata-katanya, dan sudut matanya juga tergerak. Tampaknya selama dia berada di sisi Xiaoyan, dia akan merasa cukup nyaman. Ayo pergi, temui apa yang disebut sarjana jahat dan menawan ini. Xiaoyan membawa Suner dan memimpin ke langit, langsung menghadap kota kuno yang perlahan muncul di langit. Mengikuti. Kali ini, bahkan jika kita melewati api dan air, kita harus memastikan keselamatan kepala keluarga dan Tuan Xiaoyan. Pasukan jiwa yang perkasa di belakang mereka membentuk lautan jiwa yang perkasa, mengikuti di belakang Xiaoyan dan yang lainnya. Kota kuno di langit, yang diselimuti oleh kekuatan jahat berwarna tinta hitam, tiba-tiba menyebar, dan lingkaran gelombang energi yang sangat jahat menyebar kemana-mana. Hati-hati. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan hidungnya, dan api suci 5 warna keluar dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang api yang dapat menutupi dunia dan melindungi tubuh spiritual yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dong dong dong. Penghalang api dan gelombang energi meleleh dengan sempurna, dan tidak menimbulkan fluktuasi energi lainnya. Apakah ini kota kuno di langit? Sangat sunyi, seperti keheningan yang mematikan, tanpa sedikit pun vitalitas. Semua orang terbang ke udara dan berhenti beberapa ratus meter dari kota kuno langit, dan mereka bisa mencium bau darah di kota kuno langit dari jarak jauh, tapi kotanya bersih dan menakutkan. Selamat datang di kota kuno langit, ayo. Saat Xiaoyan dan yang lainnya ragu-ragu, suara seorang sarjana yang agak sembrono muncul. Tiba-tiba, kota kuno langit yang berdiri di langit berubah. Di dasar kota kuno langit, rantai awan selebar 100 meter menyebar lurus ke bawah menuju tanah. Rantai awan tampaknya dimurnikan dari kalsedon dengan tekstur yang sempurna. Seluruh tubuhnya jernih, namun lebih bersih dan rapi dibandingkan awan putih susu di langit. Mencicit. Segera setelah rantai awan mencapai tanah, suara seperti mesin tiba-tiba muncul, dan sudah diperbaiki sepenuhnya. Setelah beberapa saat, rantai awan langsung berubah dan terbuka, dan satu demi satu tangga awan muncul di depan semua orang. Tangga awan terhubung langsung dari tanah ke dasar kota kuno di langit. Ada pola bintang samar yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, dan warna peraknya cerah dan mempesona. Ini, tampaknya kota kuno di langit telah sepenuhnya runtuh, dan tubuh kita, termasuk Patriark Lama Gu Yuan, mungkin dalam bahaya. Tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya mendengarkan suara dan pemandangan saat ini, seorang tetua jiwa menghela nafas di belakangnya. Pergi. Xiaoyan melepaskan api jiwa batu kuning yang mempesona ke seluruh tubuhnya, dan segera membawa Suner untuk melangkah langsung ke tangga awan, menuju kota kuno di langit. Menindaklanjuti. Puluhan ribu pembangkit tenaga jiwa dan tubuh di belakang penguasa Kaisar Surgawi yang tiada taraf, dengan satu perintah, berkumpul menjadi lingkaran cahaya yang mempesona dan perlahan berjalan menuju kota kuno di langit. Pada saat yang sama, tergantung di dasar kota kuno langit, sebuah kotak besar yang terbentang sejauh mata memandang muncul. Alun-alunnya cukup bersih dan rapi,
namun di tengahnya terdapat 24 pilar batu berwarna hitam tinta yang terbagi menjadi 2 kolom, berjajar rapi dari kiri ke kanan. Pilar-pilar batunya diukir dengan bekas-bekas garis yang rumit, yang sekilas membuat orang merasa ketakutan. Jelas sekali, 24 pilar batu ini sama sekali bukan perkara sepele. Ini adalah alun-alun klan kuno. Ini adalah tempat di mana klan kuno mengumumkan beberapa peristiwa penting. Ini juga cukup berat di antara klan kuno. Tapi aku ingat bahwa tidak pernah ada 24 pilar batu yang begitu aneh di dalam masa lalu. Suner di samping Xiaoyan, dia diam-diam membuka mulutnya, jelas dia sangat bingung sekarang. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, ratusan raga jiwa mengalir ke alun-alun klan kuno. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah tubuh jiwa dari anggota inti klan kuno dengan semangat juang bintang 7 atau lebih, dan mereka juga merupakan bukti terakhir dari Xiaoyan dan lainnya. Ratusan jiwa memenuhi tepi alun-alun kuno, dan orang-orang kuat yang tersisa berdiri perlahan di bawah tangga awan, siap dipanggil kapan saja, tetapi seluruh alun-alun kuno sunyi dan menakutkan. www.metelnovel.com, sekilas, dan hanya 24 pilar batu yang berdiri di tengah alun-alun yang menonjol, dan mata semua orang berkedip, menatap pilar batu jahat, dan tubuh jiwa tidak bisa menahan sedikit gemetar. Ledakan. Dengan suara, 24 pilar batu di tengah alun-alun bergetar tiba-tiba, dan serangkaian langkah perlahan muncul, yang secara paksa mengangkat pilar batu jahat ini ke tanah. Setelah tangga Senran muncul, bentuk altar jahat perlahan terbentuk di tengah seluruh alun-alun, dikelilingi oleh puluhan anak tangga batu hitam. Di tengah altar terdapat 12 pilar batu yang simetris rapi di kiri dan kanan, dan di bawah pilar batu tersebut terdapat 2 buah singgasana. Sedikit memancar keluar, yang satu hitam dan yang lainnya putih. Kedua tahta itu muncul dengan sikap memandang rendah situasi secara keseluruhan, seperti penguasa dunia yang sebenarnya. Selamat datang di kota kuno Tianxi. Tiba-tiba, di atas singgasana hitam, seorang laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna tinta, rambut hitamnya digulung rapi di atas kepalanya, dan wajahnya yang halus cukup lembut dan putih. Tangan Jie bergerak dari waktu ke waktu, memperlihatkan suasana ilmiah di sekujur tubuhnya. Di pakaiannya, garis-garis berwarna tinta hitam menunjukkan kekuatan jahat yang menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu suaranya keluar, seluruh langit benar-benar sunyi, dan bahkan di balik singgasana hitam di sekelilingnya, sosok jahat seperti seorang pelayan, dengan rendah hati dan bersujud. Episode 2024. Cendekiawan Jahat. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan dia berdiri tepat di depan Suner, menutupi aura jahat mengerikan yang datang ke arahnya. Selamat datang untuk kalian semua. Sarjana jahat dan menawan itu tersenyum ringan, dan benar-benar bangkit dari singgasana hitam, dan segera menundukkan kepalanya kepada Xiaoyan dan yang lainnya di bawah, dengan tatapan kutu buku, di mana ada jejak raja ras jahat dari luar dunia. Visi horor. Orang ini, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Xiaoyan saling memandang, tekanan di hati mereka meningkat pesat. Tampaknya kebijaksanaan orang ini jauh lebih sombong daripada Raja Darah Mo. Dia dan Blood King Mo juga berada di peringkat kesempurnaan Douxian Bintang 8. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa ini, saya khawatir sarjana yang jahat dan menawan itu adalah momok yang sesungguhnya. Sarjana Siemei, Anda telah menduduki inti klan kuno saya selama beberapa dekade. Hari ini, kami telah membawa kembali elit klan kuno. Suara lincah Suner sangat menyenangkan, dan mengandung aura ilahi yang memurnikan segala sesuatu. Biarkan tubuh jiwa di belakangnya bergetar. Hehe, Gu Yuan, sepertinya di antara klan kunomu, ada juga beberapa bibit yang bagus. Karena itu masalahnya, terserah padamu untuk memperlakukan mereka dengan baik. Melihat sikap Suner, cendekiawan Siemei tidak terburu-buru. Duduk di singgasana hitam, dia tidak tahu kapan ada kipas bulu di telapak tangannya. Menghasut dengan lembut, cukup menikmati, seolah menunggu sesuatu. Aneh, apa itu? Ada 12 pilar batu di kiri dan kanan yang saling berhadapan, dan altar terlihat jelas di kiri dan kanan. Sepertinya ada sesuatu di tengah kedua singgasana itu. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan merasakannya, tetapi setelah beristirahat, dia kembali tanpa hasil. Ya Tuan. Jawaban pelan terdengar, lalu sosok di belakang singgasana hitam tiba-tiba melompat dari altar,
jubah hitam di tubuhnya memudar, dan wajah yang sangat familiar bagi orang-orang kuat yang hadir muncul. Patriark Gu Yuan, bagaimana mungkin? Melihat wajah-wajah yang dikenalnya setelah jubah hitam dilepas, ratusan pembangkit tenaga listrik kuno, termasuk Kaisar Langit yang tak tertandingi, berkata serempak. Pria parubaya di depannya memiliki aura menakutkan yang berdiri dengan bangga di tubuhnya, perlahan memenuhi tubuhnya, tapi sekarang cahaya hitam jahat yang melonjak di matanya, tanpa jejak kemanusiaan, telah sepenuhnya dikendalikan oleh sarjana jahat. Ini sungguh tercela. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Susu, Gu Yuan adalah salah satu seni yang paling kucintai, tapi jangan mengecewakanku. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara untuk menontonnya. Sarjana jahat itu berpura-pura tersenyum misterius. Tampaknya di matanya, kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya sekarang seperti semut, dan dia adalah penguasa sebenarnya dunia ini. Keberadaan dilahirkan untuk menyaksikan seni yang sempurna, dan merupakan kehormatan tertinggi bagi mereka untuk menyaksikan dan menjadi bagian dari seni yang sempurna. Kalahkan aku, dan kamu akan memenuhi syarat untuk menantang rajaku. Kalau tidak, mati. Dengan mendengus dingin, lingkaran cahaya hitam jahat meledak seperti awan gelap di tubuh Gu Yuan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya memiliki fluktuasi samar yang tidak dapat dipahami. Itulah fluktuasi reinkarnasi. Kaisar Iblis. Melihat awan energi gelap yang menakutkan, Xiao Yan tidak berani menahan tangannya. Inti pertarungan tipe api di tubuhnya jatuh dengan hebat, dan ki pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, membentuk Kaisar Iblis berukuran 1000 zang di atas kepala semua orang. Afterimage mencoba menahan pukulan itu. Kaca, awan hitam turun dengan tenang seperti sungai bintang, dan bahkan ketika bersentuhan dengan penampakan surgawi Kaisar Iblis Xiao Yan, tidak ada halangan, dan retakan muncul dari bayangan Kaisar Iblis, akan berantakan sepenuhnya. Sial, merasakan pukulan acak Gu Yuan, tekanan Xiao Yan meningkat pesat, dan tubuhnya langsung terguncang terbalik, dan api suci di tangannya menggeliat, mencoba melarutkan kekuatan menakutkan ini. Bayangan gagak emas. Suner sedikit mengernyit, cukup tertekan, dan bayangan api gagak emas berputar, langsung bertemu dengan bayangan Kaisar Iblis yang hancur, dan keduanya bergabung untuk menerima serangan Gu Yuan. Patriark klan kuno sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dosian Bintang 8 yang menyentuh siklus reinkarnasi. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan api 5 warna keluar. Meskipun tubuhnya gemetar, darah keluarga Xiao menjadi panas, dan garis klan di alis perlahan terdengar, dan sentuhan kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan Gu Yuan perlahan muncul. Patriark Gu Yuan telah menyentuh samsara, dan sekarang dia berada di bawah kendali sarjana jahat, aku khawatir. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dan Gu Yuan saling memandang dan berkata dengan ragu. Saudara Gu Yuan, komando tentara akan diserahkan kepadamu. Aku, Xiao Yan dan Suner harus bergabung untuk menghadapi Patriark Gu Yuan, maka ada kesempatan untuk hidup. Setelah beberapa saat, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi berkata dengan ekspresi serius, tetapi sekarang, dia hanya bisa gigit jari. Oke, Gu Yuan mengangguk sedikit ketika mendengar kata-katanya, sekarang dia lemah, tapi memimpin pasukan itu mudah baginya. Aku akan menjadi penyerang utama sebentar lagi, dan Patriark Suner akan bertahan, jadi Tuan Xiao Yan hanya akan menunggu kesempatan. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi hanya bisa mengatakan hal yang sama sekarang. Oke, Suner menggigit gigi peraknya, tubuhnya bergelombang dengan keras, tangan rampingnya menarik erat sudut pakaiannya, dan bahkan tanda reinkarnasi di antara alisnya berkedip sedikit, memperlihatkan aura ilahi yang tak ada habisnya. Jangan gunakan kekuatan seperti itu, apa kamu mendengarku? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan segera berkata kepada Suner dengan suara tegas, dia secara alami tahu apa yang ada di kepala gadis kecil ini. Tapi sekarang adalah waktu yang luar biasa. Pada saat ini, Suner tidak mengucapkan kata-kata lembut dan lembut di masa lalu, melainkan mulai berdebat dengan Xiao Yan. Sekarang Gu Yuan terlalu kuat, bahkan jika mereka bertiga bergabung, peluang menangnya kurang dari 10%, belum lagi para sarjana jahat dan menawan yang mengincar harimau dan banyak orang jahat yang bersembunyi di kota kuno langit. Suner memiliki reinkarnasi dari ahli api Jiu Xuan. Jika Anda memaksakan reinkarnasi, itu akan cukup untuk sementara memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Gu Yuan,
Tetapi Suner tahu bahwa dia baru saja mendapatkan segel reinkarnasi, dan itu masih belum stabil. Setelah digunakan, saya khawatir Jiu Xuan akan melakukannya. Reinkarnasi Raja Api, www.metelnovel.com, akan gagal total, dan dia juga akan menghadapi banyak serangan balik. Bagaimanapun, tanda reinkarnasi di tubuh Suner tidak seperti presipitasi Duo Qifei seiring berjalannya waktu. Percayalah kepadaku, Saudara Xiao Yan tidak pernah mengecewakanmu. Jadi kali ini, kamu bisa mempercayaiku. Oke, tapi jika kamu mengalami krisis, aku tidak akan ragu untuk memicu samsara, meskipun itu adalah samsara yang terbakar terakhir. Karena aku istrimu. Suner mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan benar. Jangan khawatir, serahkan padaku. Xiao Yan juga tersenyum nyaman, tapi dia bisa mencium kelembutan asli dari suara dan penampilan serius Sun. Jelas sekali, dia tidak hanya berbicara. Kartu truf si pembunuh gagal, saya khawatir Suner akan benar-benar seperti ini. Tindakan dan harga seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan. Untuk sesaat, Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kekuatan langka perlahan keluar dari tubuhnya. Betapa kuatnya! Itulah kekuatan unik dari keturunan keluarga Xiao, dan juga merupakan kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh anggota keluarga Xiao. Untungnya, pada waktu yang istimewa, Xiao Yan terbangun dan berhasil membukanya. Sekarang musuh yang kuat telah muncul, dan kegelisahan darah akhirnya membuat Xiao Yan. Saya menemukan kekuatan pola klan Xiao di antara alis saya. Episode 2025. Jangan terlalu berlama-lama dengan ibu mertua dan ibu. Jika kamu siap, maka matilah dengan patuh. Gu Yuan melangkah keluar, dan kehampaan di sekitarnya langsung hancur, dan kekuatan jahat yang mengerikan itu seperti tirai langit, menekan semua orang yang hadir. Dia bisa saja langsung membunuh ketiganya dengan kekuatan penghancur, tapi agar sarjana jahat itu bisa menikmati dan mengejar seni sempurna itu, adegan ini baru saja terjadi. Pergi. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, dan segera memimpin. Kekuatan Gu Yuan tidak terduga, tapi Xiao Yan masih siap menguji kebenarannya, sehingga dia bisa memutuskan cara apa yang akan digunakan untuk menekannya. Sabu-sabu. Begitu suara itu turun, Xiao Yan, Suner, dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, api menyilaukan di sekitar tubuh mereka bersinar terang, dan kecepatannya secepat hantu. Serangan sengit di tangan mereka tidak diragukan lagi terlihat, dan mereka sampai ke tubuh Gu Yuan dalam sekejap. Serangan ketiga orang tersebut semuanya termasuk dalam kategori seni abadi. Jelas, untuk menghadapi orang kuat seperti Gu Yuan, tidak perlu melakukan pemanasan. Begitu Anda datang, Anda harus menggunakan keahlian Anda yang sebenarnya, jika tidak mereka akan kalah dengan sangat cepat. Tidak ada tebasan fase. Xiao Yan memimpin, dan ketika dia sampai di tubuh Gu Yuan, dia mengeluarkan raungan rendah, pola suci pada penguasa kuno bersinar terang, dan riak energi tak terlihat perlahan mengalir keluar. Dang-dang-dang. Tampaknya pukulan kekuatan penuh Xiao Yan tidak menyebabkan kerusakan besar pada Gu Yuan, hanya meniup pakaiannya dan bergerak sedikit. Kaca. Gu Yuan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba meraih kekosongan, serangan Paseles Slash Xiao Yan langsung dipatahkan, dan kekuatan yang mengejutkan membuat sosok Xiao Yan tidak stabil, dan dia cukup malu dalam kehampaan. Meluncur di dalamnya. Itu api suci yang bagus, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Mengartikan serangan Xiao Yan sesuka hati, Gu Yuan dengan sinis berkata kepada Xiao Yan, keserakahannya berfluktuasi tanpa keraguan. 6 burung gagak bersinar di matahari. Melihat ini, hati Suner bersemangat, dan teriakan centil muncul. Cahaya keemasan di sekujur tubuh bersinar terang, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi roh api. Setelah sekejap mata, 6 burung gagak emas api suci terbentuk di belakang mereka. Hanya gagak emas yang membawa pola api suci yang sangat sakral, yang membakar seluruh kehampaan seperti lingkaran matahari yang terik, dan jejak denyutan tersembunyi memenuhi seluruh langit. Menabrak. Di bawah kendali luar biasa Suner, 6 burung gagak emas meraung ke arah Gu Yuan dengan tertib. Mereka merentangkan sayapnya, dan aura terik suci yang tak terhitung jumlahnya terungkap, mengumpulkan api emas yang tak terbatas seperti matahari. Betapa mempesonanya, dia bergerak menuju penindasan Gu Yuan. Negeri dongeng kuno. Gu Yuan tidak berani menganggap enteng ketika dia melihat ini,
Bagaimanapun juga, ini adalah 10 api suci teratas, bahkan jika Suner baru saja memperoleh warisannya, kekuatannya kurang dari 1/10. Menabrak, kristal es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Gu Yuan, dan jejak udara dingin putih muncul, membentuk bunga es yang sangat dingin di sekelilingnya. Di antara bunga-bunga es, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mekar pertama kali, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyapu seluruh alun-alun, menyebabkan suhu di sini turun secara tiba-tiba. Bang bang bang. Bunga es kristal es dan 6 burung gagak emas bersentuhan dengan lembut, cahaya keemasan yang menyilaukan sangat kuat, dan langsung menghancurkan semua kelopak kristal es. 10 api suci teratas dalam daftar api suci sangat menakutkan. Beku untukku. Gu Yuan mendengus dingin saat dia melihat ke-6 gagak emas yang kejam, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh, dan ki iblis yang tak terbatas menyembur keluar, bekerja sama dengan kekuatan es ekstrim di tubuhnya dan menemui jalan buntu. Sesaat kemudian, konfrontasi yang menakutkan antara keduanya muncul pada saat yang sama, berubah menjadi kabut, dan menghilang dengan lembut di alun-alun. Sekilas, itu Seri. Apa kamu baik-baik saja? Begitu serangan itu jatuh, tubuh Sun naik dan turun dengan keras. Jelas sekali bahwa ke-6 gagak emas baru saja digunakan untuk membawa beban berat padanya. Gemetar tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang, dan sosoknya tidak stabil. Saat ini, Xiao Yan muncul dengan tenang dan memeluknya. Hidup di pinggang pohon Willow Sun, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa. Suner mengangguk, tapi matanya masih waspada terhadap Gu Yuan. Gajah raksasa abadi kuno. Segera setelah serangan Suner selesai, di belakang Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, raksasa emas yang menjulang tinggi tiba-tiba menginjak bagian depan, mencoba menyebabkan penindasan yang parah pada Gu Yuan. Pergilah. Gu Yuan meraung mendengarnya, dan lingkaran api merah menyala berubah menjadi gelombang energi, menyebar seperti riak. Puff! Dengan suara, ketika riak energi merah menyala menyebar, raksasa emas di belakang Kaisar Surgawi yang tak tertandingi langsung berhamburan dan hancur berkeping-keping. Pukulan kuat dari 3 pembangkit tenaga listrik tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Gu Yuan. Orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan atribut es dan api. Aku khawatir aku harus bergantung padamu selanjutnya. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, dan dia juga punya ide di dalam hatinya. Saudara Xiao Yan, serahkan saja pada kami. Suner tersenyum manis, dan secara alami memahami rencana Xiao Yan, dan segera bertukar pandang dengan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. 2 serangan yang bergejolak terlihat, dan Gu Yuan untuk sementara terjerat berdiri. Tubuh Xiao Yan dengan cepat mundur, hampir menghilang, tiba-tiba berubah menjadi busur api dan memudar kembali, dan dia juga berpikir keras dalam pikirannya. Penggabungan api suci 6 warna akan memakan banyak waktu. Sekarang pertempurannya mendesak, tidak mungkin mendapatkan waktu ini. Tidak. Pejuang dunia bawah tanah yang gelap adalah milik kegelapan. Dengan kebijaksanaan para sarjana yang jahat dan menawan, aku khawatir mereka bisa menebak sesuatu, tapi itu tidak akan berhasil. Tidak, cepatlah. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memikirkan solusinya, tetapi melihat 2 orang yang terus-menerus diejek oleh Gu Yuan di atas langit, niat membunuh yang ekstrim muncul. Sekarang saya harus mencobanya. Saya harap saya dapat mengontrol kekuatan tanda klan. Jika tidak, saya akan melenyapkan Dousian Bintang 8 yang sukses dan masih merupakan pembangkit tenaga listrik yang menyentuh reinkarnasi. Masalah saya sangat besar. Xiao Yan selesai, matanya terpejam, tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi, dan jejak kekuatan jiwa tirani dikomunikasikan dengan darah klan Xiao jauh di dalam tubuhnya. Pukulan telak bagi Gu Yuan, menghancurkan kelemahan saat ini, www.lightnovelpdf.com. Xiao Yan masih belum begitu memahami kekuatan pola klan, sepertinya pola klannya berbeda dari pola klan biasa, tapi Xiao Yan khawatir lagi pula, itu berlebihan, bahkan jika Xiao Yan dengan sempurna menggunakan kekuatan tanda klan, dia paling banyak dapat merusak Gu Yuan, dan jika dia langsung melenyapkannya, itu tidak akan luar biasa, kecuali kekuatan Xiao Yan menembus 8 bintang dan bekerja sama dengan kekuatan tanda klan. Kekuatan pola etnis Xiao sangat menakutkan. Namun, Dewa Pertarungan Bintang 8 yang telah menyentuh reinkarnasi Gu Yuan dengan bermartabat telah lengkap, apakah itu kekuatan atau mentalitas, itu tidak boleh diremehkan. Ledakan.
Di atas seluruh alun-alun, Suner dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi menyerang dengan ganas, tapi Xiaoyan duduk diam bersila, memikirkan sesuatu. Hampir sampai, jangan kecewakan aku, kalau tidak, pertandingan berikutnya akan mubazir. Cendekiawan CMA tampaknya tidak peduli dengan situasi pertempuran, dan dia tidak bermaksud mengganggu Xiaoyan. Gu Yuan adalah ujian yang dibuat sendiri. Jika mereka bisa mengalahkan Gu Yuan, mereka memiliki kualifikasi untuk bermain-main dengan mereka. Tidak peduli metode apa yang digunakan, sarjana jahat tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah hasilnya. Lagi pula, di matanya, semua wayang hanyalah bidak catur. Setelah pertempuran di alun-alun di bawah, 12 pilar batu di altar simetris satu sama lain, dan di tengahnya, meja batu papan catur perlahan muncul, tetapi tidak ada bidak catur di meja batu papan catur, sebaliknya, itu tidak mungkin, untuk menyentuhnya. Kekuatan jahat untuk mencari tahu penuh dengan mereka. Episode 2026. Dong dong dong. Di alun-alun klan kuno, Suner dan Kaisar Surgawi yang tak tertandingi dengan keras kepala melawan Gu Yuan, dan Xiao Yan juga sedang membuat gerakan pamungkas yang menakutkan. Untuk sementara waktu, ratusan jiwa kuat di belakangnya saling memandang dengan cemas. Dia ingin melakukan sesuatu, tetapi karena Gu Yuan tidak mendapat perintah, dia tidak berani bertindak gegabah. Saudara Gu Yuan, karena Kaisar Langit yang tak tertandingi telah memberimu perintah sebagai Panglima tertinggi, kamu harus mengambil alih komando. Meski tulang tua kita sudah cukup tua, kita masih bisa berkontribusi pada nenek moyang. Bahkan jika kita mati dalam pertempuran, itu adalah suatu kehormatan. Di luar lapangan, seorang lelaki tua dengan tubuh transparan berkata kepada Gu Yuan, suaranya cukup dalam, tetapi nafas yang menyesakkan di tubuh sangat tersembunyi. Pada tahap selanjutnya dari Dewa Pertarungan Bintang 8, tetua kedua dari Batu Giok kuno adalah perunggu. Hehe, penatua perunggu kedua, jangan tidak sabar. Gu Yuan merasakan sesuatu dan tersenyum ringan. Tapi saya harus mengatakan bahwa di antara ratusan raga jiwa di belakang mereka, tidak ada kekurangan dari 2 Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap akhir, 5 Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap menengah, puluhan Dewa Pertarungan Bintang 8 tahap awal, dan hampir 100 pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal Bintang 7. Meskipun sekarang mereka hanya tubuh roh, mereka juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Apakah kamu menunggu sesuatu? Mendengar suara Gu Yuan, tubuh roh wanita tua di sebelah Gutong berkedip sedikit dan mendekati Gu Yuan. Tetua ketiga dari klan kuno, tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 8, Magnolia kuno. Sekarang situasi pertempuran sangat mendesak, Patriark Gu Suner dan para pendahulu Tiandi yang tak tertandingi untuk sementara dapat menahan Gu Yuan, dan yang harus kita lakukan adalah melindungi Sir Xiaoyan. Mata Gu Yuan berkedip, dan dia perlahan menatap Xiaoyan yang sedang duduk dengan tenang. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan penuh dengan darah, yang merupakan awal dari merangsang kekuatan darah, dan karena tertarik oleh Xiaoyan, Gu Yuan bahkan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tubuhnya. Orang ini, meskipun dia memiliki api suci dan kekuatan tempur yang besar, tetapi kekuatannya adalah. Gu Yulan dan Gu Tong saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Seorang pria di tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortal, tidak peduli betapa berbakatnya dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada Gu Yuan, yang berada pada level sempurna dari Eight Star Fighting Immortal. Mereka cukup bingung dengan maksud Gu Yuan. Semuanya, percayalah padaku. Sekarang, jika kamu ingin mengatasi kerugiannya, kamu hanya bisa menaruh semua harapanmu pada Xiaoyan. Gu Yuan melihat ketidakpercayaan banyak orang berkuasa di sekitarnya, dan buru-buru mengucapkan kata-kata lurus. Tapi, kedua tetua di tahap akhir Dewa Pertarungan Bintang 8 saling memandang dengan cemas, dan banyak pembangkit tenaga listrik di belakang tidak memperhatikan untuk sementara waktu. Aku, Gu Yuan, mengambil perintah dari klan kuno untuk melindungi Xiaoyan. Semua masalah, saya bersedia menerima aturan klan dan menghadapinya. Melihat ini, Gu Yuan, tanda, Gu, yang sangat terang muncul di telapak tangannya. Weng Om. Kekuatan yang menakutkan membuat roh-roh ini tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari klan kuno, dan orang-orang dari klan kuno mereka tidak dapat menolaknya. Jelas sekali,
Kaisar Surgawi yang tak tertandingi telah menyerahkan benda ini kepada Gu Yuan. Oke, kalau begitu kali ini, kami akan mendengarkanmu. Dua tetua inti, Perunggu dan Gu Yuan, berkata pada saat yang sama. Pergi, lindungi Xiao Yan. Gu Yuan tersenyum nyaman, dan setelah sekejap mata, dia naik ke udara dan langsung menuju ke posisi Xiao Yan. Puff! Di sisi lain, banyak tembakan Suner dan Kaisar Langit tak tertandingi dengan mudah diselesaikan oleh Gu Yuan. Menarik sekali, tapi di hadapanku, itu agak terlalu aneh. Gu Xianxi. Setelah memukul mundur keduanya untuk sementara, dia melihat pembuluh darah Xiao Yan mendidih di belakangnya. Aura yang dalam, seperti naga raksasa yang terbangun dari tidurnya, perlahan muncul. Gu Yuan tersenyum lembut, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dengan jari telunjuknya yang menonjol, sentuhan energi langka berkumpul di ujung jarinya dan melesat ke arah Xiao Yan. Dalam sekejap, dunia menjadi pucat, dan angin bertiup kencang. Tampaknya Xiao Yan akan dimusnahkan sepenuhnya di bawah jari ini. Tidak, melihat ini, Suner melihat air mata kristal berkaca-kaca di matanya yang indah, dan segel reinkarnasi emas di antara alisnya menjadi semakin kuat, dengan bekas kehancuran yang samar. Tunggu. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi buru-buru menekan Suner, dan kemudian sosoknya dengan cepat mundur. Sial, masih sedikit. Melihat ini, Xiao Yan meraung keras dari lubuk hatinya saat dia merasakan jari yang kesemutan ini. Hanya dengan menuangkan kekuatan darah keluarga Xiao ke dalam garis klan, serangan paling mematikan dapat terjadi, tetapi itu membutuhkan waktu, dan Xiao Yan tidak dapat mundur selama proses casting. Begitu perhatiannya teralihkan, castingnya akan gagal. Retakan, segel abadi-abadi, perisai Xian Shilan. Tepat ketika serangan mematikan hendak mengenai Xiao Yan dan Xiao Yan hendak berhenti melakukan casting, kekosongan di sekitar Xiao Yan mulai menggeliat, dan tubuh spiritual disertai dengan gelombang energi yang sangat dahsyat keluar. Kaca, jari tirani Gu Yuan langsung ditentang oleh banyak orang kuat. Mari kita ucapkan mantranya dengan tenang, dan serahkan sisanya pada kami. Tapi pada akhirnya, aku masih harus mengandalkanmu. Gu Yuan menepuk bahu Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan, kecepatan di tubuhnya meningkat, dan kekuatan garis keturunan terus bergulir, membentuk perisai cahaya mendidih darah di sekitar tubuh Xiao Yan, dan di antara alisnya perlahan membuka dan menutup, seperti mata vertikal, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun, terbuka sedikit, menunggu saat ia membuka matanya. Ia akan mendominasi dunia ini. Perunggu dan Magnolia kuno. Melihat ini, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa khawatir. Dia tidak ingin membiarkan orang-orang ini melakukannya. Aku mencoba mengulur waktu untuknya. Semua orang saling memandang, dan segera serangan mengerikan itu tidak diragukan lagi, dan mereka langsung menuju ke Gu Yuan. Ledakan. Di alun-alun, pemandangan indah ratusan orang yang mengepung satu orang cukup mengejutkan, namun tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk memiliki bekas luka besar dan kecil di sekujur tubuh mereka. Keberhasilan Dewa Pertarungan Bintang 8 yang menyentuh reinkarnasi tidak dapat dimenangkan dengan mengandalkan jumlah orang. Tidak mungkin, kalau terus begini, roh para tetua ini akan hancur total. Melihat para tetua yang terluka, Gu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, www.metalnovel.com, karena kamu tidak memiliki nilai, maka ayo mati saja. Sepertinya dia bosan dengan pertarungan tak berarti seperti ini. Rambut hitam Gu Yuan terlihat sangat aneh. Tubuhnya perlahan-lahan dikosongkan, dan api merah menyala serta sutra es putih di sekelilingnya perlahan terjerat, seperti rumah dewa sungguhan, dunia. Gulu, melihat Gu Yuan dalam postur yang menakutkan, semua orang di bawah merasakan keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reinkarnasi es dan api. Mati. Gu Yuan melihat ke bawah seperti iblis saat ini, kekuatan es dan api di tubuhnya terintegrasi dengan sempurna, dan badai energi melebihi 10.000 kaki meraung keras di belakangnya, dan setiap raungan dan suara akan menelan bagian langit dan bumi ini. Lelah, sepertinya semua kekuatan setiap orang sekecil semut di depannya, itu konyol. Terima kasih atas kerja kerasmu, izinkan aku datang. Kekuatan pola klan keluarga Xiao, buka. Di bawah pemandangan kiamat seperti itu, sosok berwarna darah berjalan keluar perlahan, seperti sinar fajar terakhir dalam kegelapan, dan di antara alisnya, aura emas bersinar dengan bermartabat.
Mata ke atas, sedikit terbuka dan tertutup. Di tengah mata, di antara alis, ada mata ketiga. Mata vertikalnya berkedip sedikit, dan setiap kali membuka dan menutup, dunia akan merangkak dengan tenang. Aura semacam itu dan kekuatan yang dikandungnya telah melampaui jangkauan langit dan bumi. Episode 2027. Reinkarnasi es dan api, bunuh aku. Merasakan kekuatan aneh yang sangat menakutkan dan tak terduga di tubuh Xiaoyan, hati Gu Yuan tiba-tiba muncul, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Badai es dan api di balik kekuatan reinkarnasi, seperti angin kencang, menderu-deru ke arah kerumunan di alun-alun di bawah. Kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan reinkarnasi sempurna dari es dan api, bahkan jika dewa pertarungan bintang 8 yang sebenarnya berhasil, saya khawatir itu hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Kekuatan Tato Clan, hancurkan. Xiaoyan tersenyum sedikit, matanya terpejam pada saat yang sama, dan mata vertikal emas digantikan oleh cahaya keemasan, kehangatan yang tak terlukiskan menyelimuti hati semua orang, dan seluruh dunia tersapu oleh Xiaoyan. Mata vertikal emas diselimuti cahaya. Pada saat ini, sumber segala sesuatu bergetar sedikit, dan seluruh langit dan bumi menjadi emas, harmonis yang tak terlukiskan, tetapi kehancuran di bawah badai reinkarnasi es dan api menghilang, seperti angin sepoi-sepoi, tanpa hal yang mematikan. Kaca-kaca, dibenci oleh mata vertikal emas dan ditutupi oleh cahaya keemasan, badai es dan api yang mengandung kekuatan reinkarnasi terikat erat di tempatnya, tidak dapat bergerak. Retakan tujuan muncul dari badai. Gulu? Tidak, itu tidak mungkin. Pada saat ini, pupil Gu Yuan menyusut, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Kekuatannya benar-benar hilang dan serangannya dipatahkan. Gu Yuan hari ini seperti berada di kuil. Aura yang luar biasa menekannya, membuatnya tidak berani berpikiran buruk. Serangan Yan berikutnya. Robek. Merasakan kengerian mata vertikal yang dibentuk oleh pola klan Xiaoyan, cairan hitam kental otomatis muncul dari tubuh Gu Yuan, membungkus seluruh tubuh Gu Yuan, dan aura jahat perlahan muncul. Hidup kembali. Kesempatan bagus. Kekuatan tanda klan, hilangkan. Melihat cairan hitam itu, Xiaoyan tersenyum, mata vertikal emas di antara alisnya tiba-tiba tertutup, dan kemudian terbuka, seberkas cahaya keemasan yang menembus langit dan bumi meledak. Tidak ada yang bisa memahami dan menguraikan kekuatan yang terkandung dalam sinar emas. Semua orang hanya bisa merangkak turun dengan tenang. Di atas sinar emas, pola kuno zaman kuno sangat cemerlang, menekan iblis yang tak ada habisnya dan menghadap ke langit secara langsung. Cairan hitam yang memenuhi tubuh Gu Yuan menghilang. Pada saat itulah Xiaoyan sedang menunggu. Aura hitam jelas merupakan inti dari pengendalian Gu Yuan. Selama dia menyelesaikannya atau terluka parah, Xiaoyan percaya bahwa dia bisa membangunkan Gu Yuan. Pola etnik ganda. Mustahil. Pada saat ini, suara suram muncul dari aura hitam di tubuh Gu Yuan. Puff. Dengan suara, sinar emas dengan mudah menembus dada Gu Yuan, dan dada itu adalah tempat warna hitam juga paling padat. Suara yang memekakkan telinga dan menyedihkan keluar dari mulut Gu Yuan, dan segera cairan hitam itu sepertinya terluka parah, dan dengan cepat berkumpul menuju dada Gu Yuan, mencoba mengisi luka fatal ini, kembali. Senior, ini batasku, sisanya terserah kamu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, mata vertikalnya segera menghilang, dan dia terjatuh dengan lemah di atas kotak. Beri aku, keluar. Tampaknya merasakan kebaikan Xiaoyan, aura Tian-Tian Gu Yuan telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, wajahnya sangat pucat, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Jeritan itu tidak terselesaikan. Ledakan. Setelah beberapa napas, Gu Yuan mengatupkan kedua tangannya, kekuatan reinkarnasi berkumpul di telapak tangannya, dan tiba-tiba menamparkan jejak kejahatan terakhir di dadanya. Tempat serangannya adalah posisi jantungnya. Retakan. Dengan suara, merasakan kebenaran kematian Gu Yuan, cairan hitam di tubuhnya bergetar, dan dia langsung melarikan diri, menghadap sarjana roh jahat di altar. Tuan, Gu Yuan melepaskan diri dari kendali saya. Aura hitam baru saja berada di bawah singgasana sarjana jahat dan mempesona, dan berkata dengan nada sedih. Tidak masalah. Sarjana jahat itu tidak menerima begitu saja dan berkata dengan santai. Bang. Setelah melakukan semua ini,
Gu Yuan juga kembali normal, tetapi tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi nafas di tubuhnya jauh lebih nyaman, dan nafas jahat dari luka serius secara alami tidak dapat menghentikan Gu Yuan. Anak kecil, terima kasih banyak. Setelah mengusir aura jahat, Gu Yuan langsung membuat lubang besar di alun-alun, tapi sedikit membuka mulutnya ke Xiao Yan, suaranya penuh kelegaan. Masih terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih sekarang. Xiao Yan juga dengan enggan menopang tubuhnya yang lemah dan berdiri, buru-buru membantu Gu Yuan berdiri dan berkata, setelah berulang kali memastikan bahwa sumber kejahatan di tubuh Gu Yuan sudah jelas dan bersih, dia merasa lega. Jika tidak, hanya Gu Yuan, pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 8, yang dapat membuat rencana mereka sebelumnya sia-sia kali ini. Sekarang sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan telah diusir, Gu Yuan telah kembali normal, tetapi sekarang kekuatannya telah sangat terpengaruh. Saya khawatir paling banyak ia dapat mengatasi tahap selanjutnya dari Douxian Bintang 8. Sumber kejahatan telah menghabiskan kekuatan besar Xiao Yan dan Gu Yuan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ayah, tepat ketika semua orang merasa bahwa krisis telah terjadi, sarjana jahat dan menawan di langit berdiri sedikit, tangannya perlahan menamparkan, dan suaranya sangat jahat. Tampaknya Gu Yuan telah lepas kendali, dan itu tidak mempengaruhi postur menyendirinya sama sekali, seolah-olah semuanya masih di bawah kendalinya. Cendekiawan jahat. Melihat ini, Gu Yuan melampiaskan keluhannya. Saat itu, saya membawa sebagian besar dari mereka ke Istana Jiwa untuk melenyapkannya, tetapi saya diam-diam berkolusi dengan Istana Jiwa dan cendekiawan CMA untuk sepenuhnya mengendalikan diri saya dan orang lain. Baru sekarang saya mendapatkan pemandangan saat ini. Sebagai patriark kuno, sebagai peri petarung bintang 8 pembangkit tenaga reinkarnasi ada di sini, www.lightnovelpdf.com, ini memalukan, dan cara terbaik untuk mengatasi rasa malu itu adalah dengan membunuh sarjana jahat dan mempesona, dan malu di hadapan salju. Selamat telah lulus ujian. Sekarang saatnya memainkan pertandingan berikutnya. Tapi saya harus mengingatkan Anda sebelumnya bahwa jika seseorang melanggar aturan main, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Setelah sarjana roh jahat selesai berbicara, energi darah yang mengerikan dilepaskan, dan seluruh dunia berguncang. Tidak, itu adalah roh jahat dari sarjana jahat. Gu Yuan tidak peduli dengan kelemahan tubuhnya, dia hanya merasa dunia berputar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengaum. Gu Yuan cukup beruntung telah melihat peralatan jahat dari sarjana jahat dan menawan itu. Peralatan jahat tersebut memang tidak sombong dan sombong seperti raja lainnya, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak perlu dipertanyakan lagi, bahkan Gu Yuanfu pun merasakan jantung berdebar. Sudah terlambat. Melihat tindakan Gu Yuan untuk menghentikan permainannya, sarjana jahat itu mendengus dingin, dan ribuan sosok di sekelilingnya keluar dari kegelapan untuk mengelilinginya. Ini sebenarnya tubuh kita. Perunggu-perunggu Gu Yuan dan yang lainnya di belakang menarik napas dalam-dalam. Melihat tubuh mereka sebenarnya dikendalikan oleh klan jahat asing, mereka tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Dan semua orang terikat oleh orang-orang kuat ini, jadi mereka hanya bisa berdiri diam di tempat, menunggu apa yang disebut permainan sarjana roh jahat perlahan terungkap, tidak tahu apakah itu kematian atau kelahiran kembali. Episode 2028. Menabrak. Setelah sarjana jahat itu selesai berbicara, energi darah yang menyilaukan di sekujur tubuhnya dilepaskan, langsung menyelimuti pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak pasir gelap diam-diam mendarat di tubuh semua orang. Apa sebenarnya yang dijual orang ini? Merasakan kehampaan yang berputar-putar di sekelilingnya, Xiao Yan mau tidak mau bertanya, seolah-olah sarjana jahat dan mempesona telah memindahkan mereka ke suatu kehampaan khusus dengan cara yang kejam. Setelah istirahat, semua orang sampai di hutan. Ada pepohonan di langit di seluruh ruang di sini. Pepohonan penuh dengan keheningan dan kekaguman. Di sekitar tanah, bau darah sangat menyengat. 1 inci tanah, setiap jejak udara sangat terkorosi. Pemandangan mengerikan ini membasuh pikiran dan hati semua orang, sepertinya mereka sudah sangat dekat dengan kematian. Selamat datang di permainanku, papan kehidupan dan kematian. Ini hutan kematian. Hanya manusia yang berhasil melewati hutan kematian yang berhak bermain catur denganku. Di saat yang sama, hasil permainan catur berhubungan dengan hidup dan mati kalian semua, jadi putuskan siapa yang bisa melawanku.
Semoga beruntung. Suara panik sarjana roh jahat itu sangat keras, bergema samar di hutan kematian ini. Raja, apakah ini terlalu berisiko bagimu? Papan catur kematian adalah alat jahat ke-20 di klan jahat asing kita. Jika kalah, kita juga akan dihukum oleh alat jahat itu, karena tidak ada yang bisa melarikan diri sejak zaman kuno, akan menanggung akibatnya. Sarjana jahat dan mempesona berdiri di altar, melihat puluhan ribu tubuh spiritual di hutan kematian di papan catur, asal-usul jahat yang mengendalikan tubuh Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Apa yang Anda tahu? Dewa-dewa jahat itu berada jauh di atas dan berpikir mereka bisa mengendalikan kita, tapi dibandingkan dengan seniku, apa itu? Ini adalah seni, dan tidak bisa dicemarkan. Cendekiawan CMI terlalu malas untuk memperhatikannya, tersenyum sedikit, dan tidak melanjutkan berbicara. Dia terus duduk di singgasana hitam, melihat hantu di papan catur, mengamati tindakan Xiao Yan dan yang lainnya. Orang ini benar-benar gila. Di tepi hutan kematian, Gu Yuan memandangi hutan mati di depannya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Senior Gu Yuan, apa yang terjadi? Xiao Yan, Suner, dan tetua perunggu mendekat sedikit dan bertanya pada Gu Yuan, tetapi puluhan ribu roh di belakang mereka diam-diam berdiri di tepi hutan kematian, tanpa mereka mengangguk, tidak akan ada tindakan. Papan catur kematian, ini adalah alat jahat peringkat 20 di antara ras jahat luar bumi. Dibutuhkan banyak waktu dan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk melemparkannya. Castor, sebagai pemain catur, akan diuji di hutan kematian setelah casting, dan pemain catur lain akan dipilih untuk bersaing dengannya. Perannya adalah menggunakan semua makhluk di papan catur sebagai alat tawar-menawar. Kemenangan atau kekalahan dua pecatur di papan catur menentukan hidup dan mati semua orang di belakang mereka. Ekspresi Gu Yuan bersinar dengan kesungguhan yang langka, tanpa diduga, dia baru saja melepaskan diri dari kendali iblis, tetapi terlibat dalam insiden yang begitu mengerikan. Zizi, mendengarkan penjelasan serius Gu Yuan, tanda di telapak tangan Xiao Yan menjadi berkedip-kedip. Hati-hati, tidak hanya aura jahat di alat jahat ini, tapi aura dunia bawah bahkan lebih kuat. Dark Underworld Master berkomunikasi dengan Xiao Yan melalui cap tangan. Kekuatan dunia bawah. Xiao Yan berkata dengan ragu-ragu setelah mendengar ini. Lihatlah hal-hal ini. Setelah bernafas, di bawah bimbingan Master dunia bawah kegelapan, Xiao Yan juga mencapai pemahaman yang jelas, dan segera meraih dengan ringan ke dalam kehampaan, dan jejak materi gelap muncul seperti butiran pasir. Apa ini? Suner, Gu Yuan dan orang lain di sekitarnya buru-buru mengepung tindakan Xiao Yan. Ini materi gelap. Saat kita masuk ke sini, ia telah mengakar di tubuh kita. Begitu pemain catur gagal, kita akan hancur total olehnya. Tentu saja, sebaliknya, jika kita menang, sarjana jahat, termasuk semua kekuatan di belakangnya yang memerintah klan kuno, juga akan dihancurkan dengan perlengkapan jahat. Ini adalah bagian yang menakutkan dari kekuatan gelap, dan ini juga merupakan aturan dunia bawah. Bahkan seorang sarjana jahat dan mempesona yang sekuat peri petarung bintang 8 tidak dapat mengubahnya. Xiao Yan menceritakan informasi yang dia ketahui dalam satu tarikan napas. Petik 2 petik 2. Mendengarkan penjelasan Xiao Yan, beberapa orang yang hadir dan puluhan ribu tubuh spiritual menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan. Seluruh perbatasan hutan kematian sangat sunyi. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar, tapi ini terkait dengan kehidupan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di papan catur, tidak ada yang berani bersuara. Saudara Xiao Yan, biarkan aku pergi. Melihat penampilan di depannya, Suner meletakkan tangan rampingnya di punggungnya, berbalik dengan anggun, dan membelakangi Xiao Yan. Sekarang dia juga menjadi patriark baru dari klan kuno, dia harus memprovokasi peran ini, baik publik maupun pribadi. Tidak, orang dahulu membutuhkanmu. Xiao Yan meraih Suner, suaranya sangat tegas. Aku akan pergi. Suner gadis ini mengambil alih posisiku, aku juga sangat senang. Aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan di masa lalu, jadi izinkan aku, patriark yang tidak memenuhi syarat, menebusnya sekali. Melihat Xiao Yan dan Suner berjuang, Gu Yuan menahannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Maaf, Senior Gu Yuan, aku khawatir kali ini aku harus pergi sendiri.
Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis, dengan aura tegas dalam suaranya. Tidak, Gu Yuan dan Suner mendengus dingin pada saat bersamaan dan menolak. Tentu saja Suner tidak akan membiarkan Xiao Yan mengambil risiko, Gu Yuan juga melihat potensi dalam diri anak ini, dan tentu saja dia tidak akan merusak masa depannya dengan sia-sia. Saya tahu sedikit tentang kekuatan kegelapan dan materi gelap, dan saya juga tahu satu atau dua hal tentang permainan catur. Jika Anda bersedia memberi saya hidup dan mati Anda, saya bersedia mencobanya. Xiao Yan tiba-tiba berbalik, dan sebuah suara terdengar, sehingga puluhan ribu tubuh spiritual dapat mendengarnya dengan jelas. Apakah tidak ada cara lain? Mendengarkan kata-kata serius Xiao Yan, roh di belakang mereka tidak dapat menghela nafas dan berkata, kekuatan mereka luar biasa, dan status mereka tidak rendah, dan prospek masa depan mereka tidak terbatas, tapi bagaimana mereka bisa jatuh ke tempat ini? Di tengah bencana yang mengerikan, materi gelap telah menembus tubuh kita. Jika kita melarikan diri tanpa perlawanan, kita semua akan segera jatuh di sini. Kami masih memiliki peluang 50% untuk memenangkan pertarungan papan catur. Xiao Yan tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, jadi dia hanya bisa memperjelas hubungan di antara mereka dan menunggu keputusan mereka. Saudara Xiao Yan, aku percaya padamu. Orang tua itu juga. Membaca www.wukansu.com, suara Xiao Yan baru saja jatuh. Tanpa pikir panjang, ayah dan anak Suner dan Gu Yuan mengambil langkah maju pada saat yang sama, tersenyum pada Xiao Yan, ada sentuhan keteguhan hati dalam suaranya yang penuh kepercayaan. Saya juga setuju dengan Brother Xiao Yan untuk menjadi pemain catur hidup dan mati. Setelah beberapa saat, Gu Yuan, Bronze Gu Yulan dan yang lainnya menganggukkan kepala. Kami bersedia menyerahkan hidup dan mati kami kepada Tuan Xiao Yan. Bagian belakang hening untuk beberapa saat, dan kemudian guntur yang keras terdengar. Oke, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera membungkuk kepada beberapa eksekutif tingkat tinggi di sampingnya, dan memberi hormat kepada puluhan ribu badan spiritual di belakangnya. Nyonya, jangan berpindah-pindah ke sini setelah saya pergi, dan lihat bagaimana suami Anda menghancurkan papan catur hidup dan mati. Suara gagah itu memudar, dan sosok Xiao Yan perlahan melangkah ke dalam hutan kematian. Jika sesuatu terjadi padanya, semua pembangkit tenaga listrik dari klan kuno kita akan secara spontan menyulut asal-usul mereka dan mati bersama dengan sarjana jahat dan menawan itu. Gu Yuan melihat sosok Xiao Yan yang pergi dan berkata pada Suner. Dia akan baik-baik saja, karena dia adalah Xiao Yan, keturunan Xiao Yan, dan suamiku. Suara anggunnya terdengar sedikit, tapi semua orang tahu bahwa ada sentuhan kepercayaan yang tidak dapat dipungkiri dalam suara ringan ini, serta sentuhan rasa dingin yang mengerikan. Kekuatan. Tak terbayangkan jika Xiao Yan gagal, api kemarahan mengerikan macam apa yang akan dihadapi oleh sarjana jahat itu. Episode 2029. Woho! Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada pasukan besar di belakangnya dan langsung melangkah ke hutan kematian. Karena benda ini adalah alat jahat dari sarjana jahat, bagaimana benda ini bisa menampung kekuatan kegelapan? Kekuatan kegelapan adalah sesuatu yang berhubungan dengan dunia bawah, bagaimana ras jahat di luar dunia bisa terkontaminasi. Xiao Yan waspada terhadap sekelilingnya, tapi dia berkomunikasi dengan pendeta dunia bawah gelap secara pribadi melalui cat telapak tangannya. Aku tidak tahu, tapi dalam pertempuran pertama antara langit dan bumi, ras jahat asing bertarung dengan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan dengan beberapa makhluk yang sangat cerdas. Aku khawatir benda ini diam-diam menyatu dengan kekuatan gelap dan kekuatan jahat produk. Kekuatannya tidak terbatas, meskipun saya tidak mengetahui rahasia spesifiknya, Anda harus lebih berhati-hati. Dark Hades juga menggelengkan kepalanya. Papan catur hidup dan mati, menggunakan semua orang di kedua sisi sebagai alat tawar-menawar dalam pertarungan hidup dan mati di papan catur. Begitu salah satu pihak gagal, semua pembangkit tenaga listrik di belakang akan sepenuhnya kehilangan semua vitalitasnya oleh kekuatan alat jahat, bahkan jika mereka abadi, mereka tidak dapat lepas dari hukum langit dan bumi ini. Petik 2. Penindasan terhadap alat jahat ini tidak dapat dipatahkan bahkan dengan mengumpulkan kekuatan kita semua. Ini benar-benar rumit. Setelah pemahaman singkat, Xiao Yan juga menemukan alat jahat dari sarjana jahat, kekuatan papan catur hidup dan mati. Weng berdengung.
Begitu suara itu jatuh, lorong di belakang Xiaoyan menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan darah yang meneteskan tanah di bawah kakinya, yang menggeliat seperti aliran pasir hisap, mengirimkan jejak kekuatan jahat ke Xiaoyan. Di atas tubuhnya, ada aura berdarah yang menyesakkan, seperti cacing rakus, mencoba melahap kekuatan dan mayat Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang menyesakkan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan kencang. Dia ingin menggunakan kekuatannya, tetapi ternyata dia tidak punya pilihan selain menahannya dengan paksa. Kekuatan kegelapan. Merasakan ancaman besar yang dihadapi Xiaoyan, tanda di sidik jari Xiaoyan menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, prajurit kegelapan berubah menjadi lapisan baju besi gelap, melindungi seluruh tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan berada di bawah tekanan sekarang. Sangat berkurang. Melihat ke atas, ada sesuatu yang mirip dengan papan catur yang jaraknya 1000 meter, dan hantu sarjana jahat juga berkedip-kedip sedikit, di mana tangga menghubungkan puncak hutan kematian, dan posisinya, dari papan catur hidup dan mati, itulah tujuan akhir Xiaoyan. Xiaoyan mencoba berjalan agak jauh dan menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri, apakah itu melawan Qi, api suci, kekuatan jiwa, atau bahkan kubus ajaib, semuanya menjadi tenang. Jelas sekali, kegelapan dan kekuatan jahat di hutan kematian berkumpul, membentuk hati yang sejati, penjara trans. Kamu tidak bisa kembali, kamu hanya bisa maju. Kalau begitu biarkan aku datang dan menemuimu. Setiap kali Xiaoyan melangkah, darah dan tanah di belakangnya seakan menguap seperti dunia manusia, dan matanya menjadi tajam. Perlahan bergerak maju, sesak napas berdarah di udara sekitarnya menjadi semakin tebal, membuat Xiaoyan, seorang veteran medan perang, merasa mual, dan bahkan jejak pasir materi gelap perlahan memasuki garis pandang Xiaoyan. Di antaranya, dengan perlindungan dunia bawah gelap, butiran pasir gelap tidak masuk ke tubuh Xiaoyan. Sebaliknya, ada semacam kekuatan di tubuh Xiaoyan yang membuat mereka cukup familiar. Zizi, semakin jauh ke depan, semakin Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan kekuatan bawaan di hutan kematian, dan tulang putih di bawah kakinya telah berubah menjadi tumpukan debu. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kehausan akan kehidupan para pembangkit tenaga listrik di debu yang berjatuhan, dan ketakutan yang mengakar di wajah mereka ketika mereka mati, tidak ada satupun yang muncul di hati Xiaoyan. Sambil berjalan-jalan, Xiaoyan telah sampai di tengah hutan kematian. Ini adalah hutan yang tenang. Ada banyak pohon di hutan, tapi tidak ada vitalitas. Sebaliknya, yang ada hanyalah keheningan yang sangat sunyi. Pepohonan meliuk dan sujud, dan bentuknya aneh, bahkan seperti tubuh manusia, keadaan monster, memiliki segalanya. Peralatan jahat tingkat ini jelas tidak berada dalam kendali petarung abadi bintang 8. Saya curiga peralatan jahat ini dicuri oleh seorang sarjana jahat dan menawan. Bahkan jika itu dilindungi oleh baju besi gelap dari dunia bawah yang gelap, Xiaoyan juga merupakan ledakan energi. Kulit kepala mati rasa, sepertinya selama dia salah langkah, dia bisa saja terjerumus ke dalam jurang tak berujung. Tuan, sepertinya tidak ada jalan lain di depan. Suara pendeta kegelapan mengingatkannya di benak Xiaoyan. Ada 10 langkah di sini. Selama kamu melangkah ke sini, kamu bisa menerobos hutan kematian. Berkati saya. Xiaoyan tersenyum santai, dan segera mengambil langkah ringan. Langkah pertama adalah menapaki anak tangga, hanya ada 1 langkah, mudah untuk diinjak, dan tidak terjadi apa-apa. Langkah kedua, langkah yang salah, aku khawatir. Xiaoyan melihat kedua tangga batu yang identik di depannya, mengamatinya dengan cermat, dan setelah pengamatan itu tidak membuahkan hasil, dia hanya bisa gemetar kepalanya. Saya adalah harapan seluruh klan kuno. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya mungkin akan tinggal di sini selamanya. Meskipun ada kekuatan kegelapan di sini, dan mungkin saja menggunakannya untuk menuju ke dunia bawah, tapi pada saat itu, Xiaoyan mungkin akan menjadi makhluk di dunia bawah, bukan manusia. Puff, kali ini Xiaoyan tampak waspada, dan tiba-tiba menginjak tangga di sebelah kiri. Setelah beristirahat, sosok itu berdiri kokoh, tidak terjadi apa-apa, Xiaoyan hanya menginjak tangga batu ke urutan ketiga. Langkah pertama di tangga batu, 1. Langkah kedua di tangga batu, yang kedua.
Anak tangga ke-9 di tangga batu itu sebanyak 256. Langkah terakhir, 512. Dia berjalan ke langkah terakhir tanpa bahaya apapun. Saat ini, Xiao Yan merasa lega dan tidak banyak berpikir, hanya menutup matanya dan berjalan pergi pada langkah terakhir sesuka hati, pergi. Retakan. Tidak ada kesalahan dalam 9 langkah berturut-turut, namun ada masalah pada langkah terakhir ini. Air mata butiran materi gelap dan sesak napas berdarah yang tak ada habisnya meraung pada saat yang sama. www.metelnovel.com memberi Xiao Yan tekanan yang sangat kuat untuk sementara waktu, dan dua kekuatan menakutkan membuat seluruh tubuh Xiao Yan terkoyak. Itu retak, dan sepertinya momen berikutnya akan hancur berkeping-keping oleh kedua kekuatan ini. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Kekuatan tanda klan. Kekuatan garis keturunan keluarga Xiao. Transformasi Dewa Naga, pola dominasi. Merasakan kekuatan dua kekuatan yang tak tertandingi, Xiao Yan menggunakan pilihan terakhirnya. Kekuatan mengerikan di tubuh Xiao Yan baru saja dilepaskan, tapi butiran pasir gelap itu tiba-tiba tersangkut di udara. Sepertinya kekuatan di tubuh Xiao Yan membuatnya sangat familiar. Mencicit. Setelah sekejap mata, pasir gelap mengubah sasaran serangan. Itu berbalik 180 derajat, dengan mudah menelan sesak napas berdarah, dan kemudian menyebar dengan tenang. Aneh, kekuatan apa sebenarnya ini? Xiao Yan bersiap bertarung melawan kematian, tapi mau tak mau dia bertanya-tanya ketika dia melihat butiran pasir gelap benar-benar akan membantunya. Ketika dia berhasil mencapai puncak hutan kematian, pemandangan mengerikan menyapu pandangan Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam sambil menonton adegan itu, orang gila ini. Episode 2030. Orang gila ini. Xiao Yan naik ke puncak hutan kematian, dan melihat ke bawah ke seluruh hutan kematian. Hutan kematian di depan Anda sangatlah luas, dan keseluruhannya jelas bukan hutan, tetapi lebih seperti papan catur besar. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada bidak catur di papan catur, yang ada hanya tumbuhan mirip hutan dan beberapa manusia. Seluruh papan catur simetris kiri dan kanan lengkap, bagian tengahnya dipisahkan oleh batas sungai, masing-masing terbagi menjadi 8 baris, setiap baris mempunyai kisi-kisi urutan ke-10. Di hutan kematian, tanah yang dipenuhi darah tampak sangat datar. Setiap kotak di papan catur, dan bahkan di sekitar setiap benteng, dipenuhi retakan biasa. Papan catur terbagi menjadi dua sisi, hitam dan putih, yang sangat aneh, namun mengungkapkan rasa tidak nyaman yang kuat. Selamat datang untuk berhasil lulus ujian hutan kematian. Setelah beberapa saat, keterkejutan di wajah Xiao Yan masih belum hilang, Zaidu ditarik dari hutan kematian dan kembali ke alun-alun kuno. Cahaya di depannya berputar, Xiao Yan melihat ke singgasana putih di depannya, dan sarjana jahat di singgasana hitam di seberangnya. Melihat ke tengah tahta Erdao, proyeksi hutan kematian muncul di atas papan catur, mencoba menahan diri. Kemarahan di tubuhnya berbisik pelan. Karena kekuatan Xiao Yan terbatas sekarang, bahkan jika dia bertarung mati-matian, dia mungkin menyerahkan nyawanya dengan sia-sia, jadi lebih baik menggunakan papan catur untuk menentukan hasilnya. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa di sisi lain hutan kematian, tubuh manusia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tubuh sumber jahat itu sendiri, perunggu yang baru saja mengendalikan Gu Yuan, sebenarnya dilemparkan ke dalamnya. Jelas sekali, mereka juga adalah cendekiawan yang jahat dan menawan. Keripik dilemparkan ke dalamnya. Bagaimana? Apakah kamu belum pernah melihat seni yang nyaris sempurna seperti ini? Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, sarjana jahat itu tidak bisa menahan senyum. Di antara suku-suku jahat di luar kerajaan, dia adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan. Dia juga telah membunuh banyak orang jenius di dunia, tapi tidak ada yang bisa setenang Xiao Yan. Dalam game ini, terserah padaku untuk bertarung melawanmu. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya, karena dia tahu bahwa di pundaknya, dia tidak hanya memikul nyawanya sendiri, tetapi juga istrinya Suner, orang-orang dari klan kuno, Del. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, tekanan meningkat pesat untuk sementara waktu. Kamu harus berpikir jernih, begitu tahta putih duduk,
papan catur akan segera dimulai. Sarjana jahat itu tersenyum jahat. Puff. Dengan suara, Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan duduk di singgasana putih dengan mudah. Weng Om. Begitu dia duduk di atasnya, aura destruktif menyapu, seolah hidup dan mati Xiao Yan telah dikunci dengan hasil papan catur. Oke, karena itu masalahnya, mari kita mulai game art terakhir kita. Setelah sarjana roh jahat selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan papan catur giok dilemparkan tepat ke tengah keduanya. Kaca. Dengan suara, papan catur giok itu pecah dan terbagi menjadi dua balok, satu hitam dan satu lagi putih, yang melintasi ruang dan langsung menuju kedua tim di hutan kematian. Ia sedang menyaring papan catur dan menata ulangnya, dan masing-masing cip tentara di hutan kematian akan membentuk bidak papan catur kali ini. Baju besi gelap masih melindungi Xiao Yan, dan hanya ada seni yang tak terhitung jumlahnya di mata sarjana jahat dan menawan, dan tentu saja tidak ada sadar akan keberadaan yang terakhir, Dark Hades terkejut. Berderit-berderit. Di saat yang sama, dengan munculnya pemandangan ini, seluruh hutan kematian bergetar hebat. Di tanah merah terang, garis-garis rapi dan halus muncul satu demi satu, dan satu demi satu kisi-kisi tidak terkendali. Muncul dari tanah, membelah hutan kematian menjadi papan catur, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan suci yang tak tertahankan. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Gu Yuan, Suner dan yang lainnya buru-buru panik, menyaksikan puluhan ribu tubuh spiritual tersebar tak terkendali, dan tubuh mereka juga tersebar oleh kekuatan ilahi yang tidak dapat dipahami. Kita, semua adalah bidak catur. Mata Gu Yuan menunjukkan kesedihan yang tak ada habisnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap ke langit hutan kematian. Ini adalah catur 12 jari, dan juga papan catur hidup dan mati. Pengingat ramah, begitu seseorang mati di papan catur, mereka tidak dapat dibangkitkan. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, tubuh sarjana roh jahat itu sangat bahagia. Di matanya, semakin tenang seseorang, semakin besar tekanannya, dan bagi lawan seperti itu, untuk mengalahkan lawan dan menyaksikan sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa dipadamkan, deru kesedihan di saat kematian adalah kesempurnaan yang sesungguhnya, seni. Apa yang saya cari adalah rasa jijik dari kesenjangan yang sangat besar, perubahan dari tampilan tingkat tinggi dan percaya diri menjadi jiwa yang tersesat, seperti mayat. Mari kita bicara tentang peraturannya. Xiao Yan memang seperti yang diharapkan oleh si Echam Scholar, tekanannya meningkat pesat, dan ketenangannya hanya untuk menutupi kegelisahan dan ketakutan di tubuhnya. Terlalu banyak nyawa tak berdosa. Sejak dia datang ke dunia 1000 besar, entah itu karena misteri keluarga Xiao yang belum terpecahkan atau hal lain, Xiao Yan akan gemetar setiap saat di hadapan situasi sebesar ini. Dia takut bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan baik, bahwa dia akan gagal, bahwa dia akan mengkhianati kepercayaan dari banyak orang kuat. Xiao Yan di masa lalu pasti tidak seperti ini, namun peningkatan tekanan yang tiba-tiba dan beban berat di tubuhnya membuat Xiao Yan merasakan beban yang sangat besar. Catur 12 jari, totalnya ada 12 buah. Setelah bidak disaring, kita bisa menyusun ulang dan memainkan catur gelap. Salah satu kaisar atau raja, 2 penjaga, 1 pengorbanan, 2 jenderal, 2 mayat, 2 pengintai, 1 penjaga, dan 1 hantu. Kaisar adalah inti dari sisi hitamku, dan raja adalah inti dari sisi putihmu. Begitu salah satu kaisar atau raja meninggal, hasilnya akan terbagi. Setiap bagian memiliki karakteristik uniknya sendiri. Jarak maksimum dari sisi hitamku potongan tidak boleh melebihi 3 kotak. Pion dengan kekuatan serangan 1 menyerang bidak lain. Kecuali bidak khusus, kekuatan pertahanan bidak yang diserang adalah 0, dan setiap serangan akan kehilangan setetes kesehatan. Jika kekuatan serangan bidak penyerang lebih besar dari bidak penyerang, atau kekuatan pertahanan lebih besar dari bidak penyerang, maka kerusakan akan tercermin. Penjaga, yang berspesialisasi dalam melindungi keberadaan kaisar dan raja, dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 2. Mereka tidak boleh meninggalkan kaisar dan penguasa untuk 1 ruang, dan jarak serangan juga 1 ruang. Pengorbanan, bidak catur yang mengendalikan pasukan kita, kekuatan serangannya 0, dan nilai kesehatannya, www.novelringan.com, kamu dapat memanggil dan membawa pasukan. Kamu hanya dapat membawa bidak ini dalam 1 waktu. Jika itu terbunuh,
itu akan menjadi korban musuh, kekuatan serangan meningkat sebesar 1. Jenderal, kekuatan serangannya adalah 2 dan nilai kesehatannya adalah 1. Anda dapat membunuh semua bagian, tapi ingat, Jenderal tidak dapat mendeteksi jangkauan siluman. Mayat yang mati memiliki 0 kekuatan serangan dan 0 kesehatan, tetapi dapat dihancurkan dengan kesehatan lawan di bawah 2, termasuk 2 buah, dan tidak dapat dihancurkan dengan kaisar atau raja, dan harus berada dalam 1 kotak dari mayat, yang dapat bisa dibobol oleh pengintai, musnahkan. Scout, tidak memiliki kekuatan serangan, dan memiliki 1 HP. Ia dapat mendeteksi situasi musuh. Diperlukan 1 putaran untuk memusnahkan mayatnya. Hantu apapun di jalur lintas pramuka akan muncul dan tidak dapat diserang. Penjaga tidak memiliki kekuatan serangan dan nilai nyawa. Setiap kali Anda bergerak, ia akan menjatuhkan senjata dan harta lainnya secara acak ke-12 bidak catur di lapangan. Mereka tidak dapat dibunuh, tetapi harta tersebut dapat diambil oleh musuh. Petik 2. Hantu, unit siluman, dengan kekuatan serangan 1 dan nilai kesehatan 1. Secara otomatis akan muncul ketika dekat dengan 2 kotak musuh. Keadaan tak kasat mata tidak dapat diserang kecuali ditemukan oleh pengintai. Sarjana jahat itu berkata tanpa henti. Kalau begitu, ayo kita mulai. Xiao Yan duduk sedikit di singgasana putih, dan ekspresi yang sangat serius muncul. Permainan papan catur ini harus dimenangkan bagaimanapun caranya. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komentar. Cek 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 cek.